Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas laptop yang udah menggunakan AMD Ryzen 5000 series mobile. Dan kali ini laptop yang ada di gue adalah Asus ZenBook 13 UM325SA. Laptop ini menggunakan AMD Ryzen 7 5800U, nggak tanggung-tanggung. Ini adalah line up paling atas untuk seri U dari AMD Ryzen 5000 series di laptop. Untuk yang seri U ya, tapi bukan seri HS atau seri HX. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi untuk sasis dari UM325 ini sebetulnya identik dengan seri UX325. Jadi secara penampilan emang belum banyak perubahan. Yang membedakan antara seri UX dan UM gua rasa di bagian warnanya. Seri UM di sini warnanya cenderung lebih gelap, dibilang hitam iya, abu-abu iya, tapi kalau disebut silver juga terlalu gelap. Asus menyebut ini pine gray. Warna yang benar-benar silver ada di varian warna lainnya jika emang pingin laptopnya kelihatan lebih terang. Asus menyebut warna ini adalah lilac mist. Asus juga belum mengganti logo di bagian covernya dengan status ZenBook. Asus ZenBook hanya terpampang di bawah layar dan kecil di bawah cover bertuliskan ZenBook series. Bahan ZenBook nggak mengalami downgrade, Asus tetap konsisten dengan bodi metal berstandar militernya. Ini laptop AMD Ryzen 7 5000 series, teringan dan tertipis sejauh ini yang pernah gua coba. Dimensinya ada di angka 30,4 x 20,3 x 1,39 cm dengan berat 1,14 kg aja. Lalu kalau kita ngomongin keyboard dan juga touchpadnya, dengan ukuran 13,3 inch tentu kita nggak bisa mendapatkan layout keyboard yang full size dengan numpad ya. Tapi di sini Asus udah memaksimalkan agar di bagian huruf punya ukuran yang sama dengan keyboard desktop. Number pad nampaknya juga udah jadi standar baru di semua line up ZenBook saat ini. Jadi UM325S juga udah dilengkapi dengan number pad, yaitu sebuah LED di mana kita bisa menggunakan numlock di bagian touchpadnya. Lalu untuk I/O juga ini nampaknya sepertinya USB 3.2 udah jadi standar baru di laptopnya AMD ya. Dua USB Type-C di sini bisa digunakan untuk output display atau power delivery. Jadi kalau sembari colok adapter akan cuma tersisa satu slot aja. Tentu karena ini platform AMD, jadi Thunderbolt masih harus absen. Asus sudah bisa membuat port sendiri untuk XG Mobile pada seri ROG Flow X13. Asus juga udah berani masukin Thunderbolt 4 ke motherboard AMD mereka. Jadi harapan gue ke depan, Asus bisa membuat semakin banyak laptop AMD yang bisa ditambahin eksternal GPU. Terutama di level ZenBook yang dimana cukup dilirik juga sama desainer atau editor karena layarnya yang luar biasa bagus. Ngomongin soal layar juga ini menurut gue menarik karena kali ini kita mendapatkan panel OLED untuk line up laptop AMD. Ini membuktikan bahwa kelas premium nggak cuma ada di kubu Intel aja sekarang. Resolusi Full HD tanpa touchscreen sangat nggak masalah karena ukurannya pun 13,3 inch dan bukan laptop 2-in-1. Yang penting ini udah support HDR, akurasi warnanya juga mantep karena udah di 100% DCI P3. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas konfigurasi spesifikasi dari ZenBook 13 OLED yaitu UM325SA. Kira-kira konfigurasi spesifikasinya apa aja? Untuk CPU yang digunakan itu adalah AMD Ryzen 7 5800U dengan RAM 16GB LPDDR4X 4266 MHz, 1TB NVMe SSD, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Untuk opsi upgrade-nya sendiri, karena ini menggunakan RAM LPDDR4X, jadi sayang banget untuk RAM kalian udah nggak bisa upgrade lagi. Tapi 16GB harusnya untuk skenario penggunaan desainer kayak Photoshop atau Illustrator itu gua rasa masih cukup-cukup aja. Tapi kalau misalkan dipakai editing video yang sampai berat banget juga kayaknya masih cukup-cukup aja kalau misalkan skenario editing videonya juga nggak terlalu banyak layer dan nggak terlalu banyak raw footage-nya. Karena biasanya laptop super tipis seperti ini rata-rata dipakainya untuk preview editing sih, bukan untuk editing yang terlalu berat juga kayak bikin animasi di Blender bener-bener full sampai satu movie. Kayaknya nggak bakalan mungkin dipakai di laptop kayak begini. Tapi kalau untuk cutting-cutting aja 16GB harusnya masih sangat cukup. SSD masih bisa di-upgrade lagi ya karena belum tersolder. Tapi cuma ada satu slot aja untuk menggantikan SSD bawaannya. Lalu untuk sistem pendinginnya di sini menggunakan single heat pipe besar dengan satu blower fan. Tentu ini bukan suatu masalah karena CPU Ryzen 7 5800U sendiri memiliki rating TDP yang sangat rendah di angka 15 watt aja. Untuk power adapter menggunakan USB Type-C dengan daya 65 watt. Ini nggak beda jauh dengan ukuran charger smartphone untuk adapternya. Jadi bakalan nyaman banget buat dibawa kemana-mana.
Untuk baterainya itu punya daya di angka 67 watt hour, dan untuk kapasitas segitu menurut gua laptop ini udah cukup irit baterainya, karena dengan skenario penggunaan dengan profile silent, abis itu power savingnya dihidupin di Windows. Apabila kita pakai laptop ini untuk kebutuhan browsing dengan internet aktif atau streaming gitu ya, YouTube ataupun Netflix, itu masih bisa dapat di angka 10 jam lebih. Klaim Asus ini bisa bertahan hingga 16 jam, tapi skenario pengujiannya berbeda karena tesnya Asus nggak menggunakan internet serta perbedaan brightness di layarnya. Lalu selanjutnya adalah utilities. Utilitiesnya ini akhirnya software si My Asus ya yang ada di ZenBook tuh ini udah dibenerin sekarang. Jadi untuk melakukan setting atau gonta-ganti profile kita nggak perlu login akun seperti sebelumnya. Di sini juga kalian bisa setting profile power yang udah tersedia mulai dari silent hingga performance. Lalu laptop ini juga udah ada AI noise cancellingnya ya. Kalian bisa setting di sini juga. Karena AI noise cancelling ini bisa berfungsi untuk semua mikrofon yang kalian pakai. Jadi tinggal pilih aja mana yang mau diaktifin noise cancellingnya. Lalu karena pasarnya Asus ZenBook itu nggak cuma untuk desainer atau konten kreator yang emang bepergian kemana-mana, ZenBook itu kelasnya juga biasanya dipakai untuk para eksekutif-eksekutif yang emang menjalankan bisnisnya lah. Sehingga mereka butuh banget yang namanya webcam. Jadi gue juga akan bahas untuk webcamnya kali ini. Webcam dari laptop ini ada di bagian atas monitor, jadi angle nggak mengganggu pandangan. Resolusi ada di angka 720p. Soal kualitas jika dipakai Vicon sebetulnya udah cukup bagus, tapi kalau di indoor dan lightingnya kurang, frame rate-nya itu berasa drop, jadi kayak rada patah-patah. Jadi usahain lightingnya cukup aja kalau emang di dalam rumah, biar lebih maksimal. Karena ini adalah pertama kalinya gue bahas seri U untuk AMD Ryzen 5000 series mobile, jadi gue juga akan bahas dulu sedikit nih soal AMD Ryzen 5000 series yang seri U, khususnya untuk Ryzen 7 5800U. Yang namanya seri U itu berarti adalah CPU ber-TDP 15 watt. Menariknya, meski base clock rendah, AMD di sini tetap memberikan 8 core 16 thread dengan boost di angka 4,4 GHz. Bayangin aja, 8 core 16 thread untuk CPU 15 watt. Kalau arsitektur ini sama-sama menggunakan Ryzen berbasis Zen 3. Tapi untuk versi mobile, PCIe lane-nya itu belum PCIe Gen 4. Ini juga udah ada integrated GPU-nya ya, ada Radeon Graphics dengan total 8 CU di dalamnya. Gue juga bisa bilang dari awal bahwa encoder atau decodernya itu ya belum sespesial kompetitornya yaitu Intel ya, khususnya untuk di Adobe seperti Adobe Premiere atau Adobe After Effects. Tapi Radeon Graphics ini jauh lebih unggul apabila kita mau iseng-iseng pakai dia buat bermain game, karena kalau soal performance gamenya itu di Radeon jauh lebih baik memang daripada Intel Iris Xe Graphics. Tapi untuk di Adobe memang lumayan jauh. Tapi bukan berarti dipakai editing itu jelek, karena kemampuan CPU-nya dengan 8 core 16 thread ini bisa diandalkan apabila kalian ingin menggunakan software yang nggak terlalu membutuhkan encoder dan decoder yang kencang seperti Intel Iris Xe Graphics atau CUDA milik Nvidia. Tapi kalau misalkan softwarenya lebih memberatkan ke CPU dan juga thread CPU seperti Blender misalkan, ini bakalan sangat bisa diandalkan karena Ryzen 7 5800U-nya ini menurut gua memang bener-bener kencang. Jadi kita langsung aja cek ya untuk performance-nya gimana di Cinebench R15. Ini juga simulasi kalau misalkan kalian menggunakan Cinema 4D. Untuk Cinebench R15 ini gila sih, CPU 15 watt bisa sekencang ini. Single core juga tembus 220 lebih loh. Multicore sih emang nggak kayak CPU 8 core yang TDP-nya tinggi karena clocknya turun saat load all core. Tapi ya angka segini umumnya ditemuin pada CPU 45 watt ke atas. Jadi ini laptop super tipis, boleh lah dikit-dikit kalau mau diajak main Blender. Dan di sini pas gua tes Blender, gua juga bandingin sama Core i7 1165G7 sama kakaknya yaitu ZenBook UX 393. Buat Blender itu jauh cuy. Kebanting itu si Core i7 1165G7. Di sini Ryzen 7 5800U akan terlihat jauh lebih unggul. Tapi kalau bicara editing video, khususnya di Adobe Premiere, saat ekspor project 4K ke preset 4K YouTube, Intel emang unggul di sini. Apa yang dibicarain Intel kemarin di Computex emang nggak salah. Cuma sayang pengujian mereka tuh agak blunder. Di sini keduanya pakai project yang sama ya. Dan untuk playback project 4K emang belum semulus itu untuk decoder dari AMD ini. Perlu turunin preset ke setengah dulu baru dia bisa lancar. Tapi karena layarnya ini 13,3 inch, preset setengah sebenarnya nggak bikin ganggu mata dan masih bisa enak dilihat kok, tenang aja. Lalu kan ini CPU-nya 8 core 16 thread.
dan laptopnya juga tipis banget. Gimana soal suhu CPU-nya? Ini gue bicara tentang CPU 8 core ya. Ini kalau ukuran 8 core ya gue bisa bilang ini adem. Ingat sekali lagi, selain 8 core 16 thread, ini adalah laptop yang tebelnya cuma 1,39 cm. Gue nggak paham sih, ini CPU emang ajaib menurut gue. Nggak sulit ngejinakin panasnya. Nah, kesalahan terbesar membeli laptop ini adalah kalau misalkan fokusnya kalian itu ngincernya memang buat banyak bermain game. Jadi gue udah bisa bilangin di awal kalau laptop ini memang bukan ditempatkan buat kalian yang memang nyari laptop gaming. Jadi sebelum masuk ke Benchmark Gaming, gue udah kasih tahu duluan ya di awal. Biar lo jadi nggak ngerasa kalau laptop ini tuh kemahalan, padahal sebenarnya lo sendiri aja yang salah target. Dengan laptop ini, lo masih bisa sekedar iseng aja buat main CSGO, itu dapat rata-rata di 110 FPS dengan preset very low. Abis itu Dota 2 bisa 155 FPS dengan preset fastest, dan game AAA kayak GTA 5 masih sanggup dapat 50-an FPS dengan preset normal. Lumayan, tapi ingat sekali lagi ini bukan laptop gaming. Lalu selanjutnya adalah performance SSD. Ini juga akhirnya nih, ini Asus akhirnya menjawab kritikan-kritikan yang sebelumnya ada di kelas premium laptopnya Asus nih, kayak ZenBook gitu ya, sama kayak begini. Kali ini SSD yang dikasih super ngebut, nggak cuma sequential speed, tapi random 4K write-nya juga kebut. Sebelumnya Asus selalu kasih NVMe Gen 3 yang kali 2 meski di kelas ZenBook, tapi untunglah akhirnya dikasih yang kali 4 sekarang ini. Oke, kita sekarang masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Asus ZenBook 13 UM325SA. Untuk harga jujur aja dari Asus Indonesia ataupun AMD Indonesia itu belum diinfoin terkait harga dari laptop yang satu ini. Tapi mengacu pada kakaknya yaitu UX325 yang harganya ada di angka 17 jutaan, harusnya laptop ini akan punya harga yang identik atau bahkan mungkin lebih terjangkau karena biasanya laptop AMD jauh lebih terjangkau dari tetangga. Jadi gue cukup terkesan sama laptop ini ya. Paling terkesannya sejujurnya dengan AMD Ryzen 7 5800U yang ternyata bukan cuma kenceng tapi panasnya cukup jinak buat laptop super tipis. Abis itu salut juga untuk Asus yang udah berani kasih layar OLED dengan build quality yang bukan sembarangan di ZenBook 13 UM325. Yang disayangkan sebagai laptop yang super tipis, tentu RAM-nya jadi nggak bisa di-upgrade karena RAM-nya udah tersolder. Dan karena ini adalah laptop super tipis yang digunakan juga sama para desainer, layarnya udah bagus, gue berharap banget sebenarnya bisa ada solusi untuk eksternal GPU dan semoga kedepannya laptop-laptop AMD juga bisa support untuk eksternal GPU. Oke, kira-kira segitulah pembahasan untuk video gue kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana nih ZenBook 13 OLED? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise gaptek.id kalau emang lu mau mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.